Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah kita, Data Mining and Knowledge Management. Kita sekarang ada di pertemuan yang ke-12 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Introduction to Knowledge Management ya. Nah, di pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai konsep-konsep dasar dari knowledge management itu sendiri, kemudian transformasi dan visualisasi pengetahuan. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa di pertemuan kita kali ini saya menggunakan referensi utama dari slide Pak Romi Satriwahono, salah satu legend di bidang computing di Indonesia, salah satu guru saya juga. Dan beliau mengajarkan mengenai knowledge management dan bisa teman-teman akses juga di website beliau di sini. Ya. Nah, kita akan mulai dari apa itu knowledge management dan mengapa knowledge management itu penting. Ya. Kemudian yang kedua, mengenai transformasi dan visualisasi pengetahuan. Dua hal ini akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Kemudian knowledge management proses dan terakhir mengenai knowledge management system. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya knowledge management itu dan mengapa knowledge management itu penting untuk kita ketahui dan kita praktekkan nantinya ya. Nah, ada sebuah kisah menarik yang dikemukakan oleh Fries di tahun 1992 tentang hilangnya pengetahuan. Jadi, pada tahun 1992 merupakan perayaan ulang tahun ke-20 dari pendaratan manusia di bulan ya, oleh Neil Armstrong ya. Nah, di sana ada refleksi mengenai kisah pahit dan sekaligus kisah manis dari 20 tahun pendaratan manusia di bulan ini. Kisah manisnya tentu saja adalah bahwa ini perayaan ini menunjukkan sebuah pencapaian yang monumental bagi manusia, ya. Kemudian yang dari sisi pahitnya adalah ternyata ya, pengetahuan mengenai secara detail bagaimana teknis untuk mendaratkan manusia ke bulan pada saat tersebut itu tidak semuanya terdokumentasikan, gitu ya. Jadi secara umum dokumentasinya ada, tapi tidak terlalu detail, gitu ya, seperti parameter untuk masing-masing model pada saat pendaratan, kemudian untuk masing-masing tools-nya itu secara detail spesifik tidak tersedia. Secara umum tersedia, tapi detail spesifiknya tidak tersedia. Nah, ini ada hilangnya pengetahuan karena tidak terdokumentasi dengan baik, gitu ya. Bisa dilakukan, tapi ada hal-hal yang secara detail tidak tertulis. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat gitu ya, misalnya di BPS sendiri gitu ya, kadang ada juga gitu ya, ketika pegawai meninggalkan perusahaan, pengetahuan mereka pun ikut pergi gitu ya, karena seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat vital di perusahaan ataupun misalnya di kantor, kemudian dia pindah gitu ya. Nah, ternyata dia selama ini tidak melakukan transfer pengetahuan dengan baik gitu ya, dan tidak menuliskan apa pengetahuan-pengetahuan yang selama ini dia ketahui gitu ya, sehingga seseorang yang kita anggap sebagai expert tersebut ketika dia pergi, maka pengetahuan di dalam perusahaan atau di kantor tersebut juga ikutan hilang. Nah, karena itu organisasi tentunya perlu ya mengelola pengetahuan dari anggotanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebaran ya kekuatan maupun penempatan dari seluruh SDM. Itu tentu saja yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita mau membutuhkan pengetahuan tersebut yang sudah ada untuk kita lakukan di kemudian hari gitu ya. Misalnya contohnya begini. Ada salah satu programmer gitu ya di sebuah kantor gitu ya yang memiliki kemampuan untuk membuat data entry yang sangat bagus gitu ya dan clean gitu ya. Nah, permasalahannya semua aplikasi yang beliau buat gitu ya itu sangat berantakan gitu ya, tapi bisa berjalan gitu ya. Tapi codingnya susah untuk dibaca lagi gitu ya. Variabel yang berbeda-beda namanya gitu ya. Terus kemudian tidak ada komentar di dalam codingnya gitu ya, sehingga mempersulit gitu ketika ada programmer baru yang ingin memodifikasi gitu ya, bagaimana nih melakukan hal tersebut. Nah,
Ini hal-hal seperti ini yang membuat pengetahuan itu perlu untuk kita dokumentasikan, kita kelola, sehingga bagi perusahaan maupun organisasi maupun kantor tetap bisa stabil meskipun terjadi arus keluar masuk atau rotasi dari sumber daya manusia. Nah, ada seorang profesor dari Jepang, gitu ya, seorang pakar dari Jepang yang disebut sebagai Ikujiro Nonaka di tahun 1995, di dalam bukunya menyebutkan mengenai knowledge creating company. Dia menyebutkan bahwa pengetahuan itu adalah satu-satunya kunci keunggulan kompetitif, gitu ya. Perusahaan yang sukses itu yang mampu untuk secara konsisten dia menghasilkan pengetahuan yang baru serta menyebarkannya ke dalam perusahaan dan sekaligus mengimplementasikan dalam teknologi dan produk yang baru. Ya. Nah, ini ada sebuah kisah yang menarik ya yang disebutkan gitu ya di Matsushita Electric di tahun 1985, sudah tua sekali ya. Matsushita Electric ini jadi membuat sebuah mesin untuk membuat roti gitu ya. Nah, karena dia fokusnya adalah membuat roti ya, perusahaan elektrik gitu ya, sehingga tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sih cara membuat roti yang baik gitu ya. Karena dia hanya fokus pada bagaimana membuat mesinnya gitu ya. Nah, ketika mesinnya sudah jadi gitu, hasil uji cobanya ternyata selalu gagal gitu ya. Ada saja yang gagal gitu ya. Volumenya kurang tepat, suhunya kurang tepat, hasilnya gosong atau misalnya bantat dan sebagainya. Nah, ada salah satu programmer di sana disebut sebagai Ikuko Tanaka. Ini mempunyai ide gitu ya, bahwa si Matsushita Electric ini kan memiliki pengetahuan di bidang elektronik ya, tapi tidak memiliki pengetahuan gitu ya, knowledge mengenai bagaimana sih membuat roti yang baik gitu ya. Nah, sehingga dia memiliki ide untuk magang pada pembuat roti yang ternama yang kebetulan di Osaka International Hotel. Nah, di sana dia belajar bagaimana membuat roti yang baik supaya gitu ya, si Matsushita Electric ini nantinya bisa meniru bagaimana sih sebenarnya manusia itu bisa membuat mesin yang bisa membuat roti dengan baik gitu ya. Nah, ada pengetahuan yang dia dapat selama proses magang itu, mayoritas memang pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu secara tacit ya, artinya pengetahuan yang sulit untuk dikuantifikasi dan tidak tertulis gitu ya. Misalnya pada saat di pembuat roti di Osaka International Hotel gitu ya, takaran misalnya takaran garam gitu ya, itu secukupnya misalnya, kemudian raginya seberapa nih, yeastnya seberapa, secukupnya, airnya berapa secukupnya. Nah, secukupnya ini kan sulit ya, sulit untuk dikira-kira gitu ya. Nah, akhirnya si pengembang software ini kemudian mendokumentasikan gitu ya, seberapa sih secukupnya tersebut gitu ya untuk masing-masing tipe-tipe roti gitu ya. Dan kemudian ini dibuat dalam tahapan dan alur kerja proses pembuatan roti dan dituliskan. Gitu ya. Dan akhirnya itu diimplementasikan gitu ya, takarannya gitu ya, volumenya, terus kemudian suhunya gitu ya, terus kemudian apa misalnya katakanlah ketebalan dan sebagainya, itu diterapkan pada mesin pembuat roti di Matsushita Electric. Dan ini memecahkan rekor penjualan alat perlengkapan dapur terbesar pada tahun pertama pemasaran. Nah, artinya apa? Artinya di sini pengetahuan yang diperoleh tadi itu membawa dampak yang luar biasa. Nah, tantangan dunia industri pada saat ini, kompleksitas di dunia bisnis ini makin meningkat ya. Ada kompetisi di sisi bisnis, kemudian perkembangan teknologi itu makin lama makin banyak gitu ya. Kalau teman-teman ketahui, sekarang persaingan semakin ketat gitu ya. Masing-masing menggunakan teknik-teknik yang sudah advance gitu ya. Dan kemudian pasar tuh juga berubah dengan cepat gitu ya, respon yang cepat gitu. Kita di BPS sendiri misalnya pada masa sebelumnya gitu ya, kita sering berkutat pada survei maupun sensus dan sebagainya gitu ya. Sekarang di masa pandemi Covid seperti ini kita dituntut gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data yang tetap akurat gitu ya, sedangkan dengan berbagai keterbatasan. Keterbatasan tidak bisa turun ke lapangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian dilirik pula bagaimana kita menggunakan big data misalnya. Bagaimana kita menggunakan remote sensing misalnya.
bagaimana kita menggunakan data-data dari marketplace dan sebagainya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini menuntut kita untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, mengapa knowledge management ini penting? Ya, knowledge management ini tentu penting ya, karena supaya organisasi yang misalnya kita mau melakukan perampingan, katakanlah, atau misalnya organisasi tersebut perlu melakukan pergantian, gitu ya, mutasi, promosi dan sebagainya, tetap bisa berjalan dengan lancar. Artinya organisasi tersebut bisa tetap akurat dan cepat dalam pengambilan keputusan, gitu ya, tidak tergantung pada 1-2 orang, gitu ya. Sekarang misalnya teman-teman, pada saat ini teman-teman misalnya sedang melakukan PKL, gitu ya. Di PKL tersebut ada orang-orang yang memang memahami, gitu ya, bidang tertentu sehingga menjadi dalam tanda kutip seorang expert di bidang itu. Nah, permasalahannya ketika misalnya orang tersebut sakit, apa yang teman-teman lakukan dengan proyek PKL teman-teman? Gitu ya. Jika memang pengetahuan dia itu tidak bisa ditransfer ke orang lain atau tidak bisa tertuliskan, terdokumentasikan dengan baik. Nah, ini tentu saja akan membawa impact yang besar pada sebuah organisasi maupun sebuah proyek. Nah, ini di sini pentingnya. Nah, ini ada sebuah contoh kasus ya yang di PT FIF gitu ya. Jadi contoh kasusnya ini melibatkan finansial. Jadi pada suatu saat dokumentasi pengembangan aplikasi itu ternyata tidak sesuai standar pemodelan untuk analisis dan desain sistem. Teman-teman yang sudah belajar mengenai analisis dan perancangan sistem informasi tentunya sudah belajar bagaimana merancang dan membuat analisis dan desain dari sebuah sistem informasi. Jika dokumentasinya tidak sesuai standar, nah maka akan terjadi kesulitan bagi staf IT yang berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian juga ada perubahan, gitu ya, perubahan. Misalnya request ada penambahan fitur baru pada aplikasi tersebut. Nah, ini akan sulit. Nah, seharusnya ya pengembangan aplikasi misalnya, pengembangan software, gitu ya, kita seharusnya mendokumentasikan dengan baik, gitu ya, dalam sebuah dokumen. Misalnya secara umum kita bisa menggunakan UML, gitu ya, mendefinisikan dalam decomposition diagrams, gitu ya, semua fitur-fitur dari aplikasi yang dibutuhkan dan bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi dengan berbagai jenis pengguna itu terdokumentasikan dengan baik. Arsitektur dari aplikasinya itu sendiri, gitu ya, bisa didekomposisi, gitu ya, masing-masing fiturnya. Nah, kemudian di setiap modul, katakanlah ya, di setiap modul bisa kita definisikan gitu, fungsi-fungsi apa yang ada di sana, gitu ya. Nah, terus dari masing-masing fungsi tadi, gitu ya, nah kita bisa mendefinisikan use case-nya. Nah, siapa aktornya, terus kemudian function-nya apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa diakses, gitu ya, apa yang seharusnya bisa diakses oleh pengguna biasa, mana yang bisa diakses oleh administrator, gitu ya, dan seterusnya. Ini harus terdokumentasi dengan baik. Bagaimana jika ini tidak tersedia, gitu ya? Terus kemudian ada katakanlah pegawai baru, ada programmer yang baru, ketika dia baru masuk, nggak tahu apa-apa, gitu ya. Kemudian hal-hal yang seharusnya itu bisa berjalan dengan baik, gitu ya, goal-nya terjalan dengan baik, ternyata tidak tercapai. Ini misalnya contohnya, kalau teman-teman masih sudah pelajari di mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, gitu ya. Misalnya di satu user, gitu ya. Ini satu user. Apa sih yang fitur menu apa yang seharusnya bisa dia akses, gitu ya. Nah, dia ternyata hanya bisa mengakses fitur untuk melihat informasi mengenai dealer utamanya. Jika dia sudah bisa melihat informasi mengenai dealer utama, dia juga bisa melihat outletnya, gitu kan. Kemudian melihat detail dari outlet tersebut, kemudian melihat wilayahnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh user dengan status sebagai main dealer, gitu kan. Apa yang bisa diakses oleh administrator, kemudian apa yang bisa diakses oleh user lain yang biasa. Nah, hal-hal seperti ini harus terdokumentasikan supaya bisa dilakukan transisi dengan baik. Nah, Drucker di tahun 1994
dia mengatakan bahwa sumber ekonomi itu sebagai tidak lagi berdasar pada modal, sumber daya alam atau tenaga kerja, tapi pada knowledge atau pengetahuan. Jadi pengetahuan sebagai sumber ekonomi. Kalau teman-teman berikan kelas balik gitu ya, mengapa negara seperti Singapura gitu ya misalnya, yang tidak memiliki luas lahan yang besar, tidak memiliki sumber daya alam gitu ya, dan jumlah penduduknya sedikit tapi bisa sangat-sangat maju gitu ya. Kenapa? Karena sumber daya manusia memiliki knowledge yang bagus. Dan sedangkan negara kita masih dalam proses untuk berkembang menuju ke sana gitu ya. Sehingga knowledge ini adalah sumber ekonomi yang sangat-sangat penting. Dan disitulah letak kunci keunggulannya teman-teman. Gitu. Seorang mahasiswa tidak penting lagi dia memiliki badan yang tinggi besar gitu ya misalnya, tapi tidak bisa mengerjakan satupun mata kuliah gitu ya, sehingga tidak bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah, di masa sekarang ini, coba berapa banyak industri yang sudah berbasis pada pengetahuan, gitu ya. Bahkan misalnya Gojek, gitu ya, dia perusahaan angkutan umum tapi tidak memiliki kendaraan. Ya, apa yang dia miliki? Yang dia miliki adalah pengetahuan bagaimana membuat bisnis proses dengan baik, bagaimana membuat sistem kerjasama yang baik dengan para mitranya, bagaimana membagi benefit gitu ya dengan para mitra tersebut, dan bagaimana mengikat para mitra tersebut supaya tertarik untuk bergabung dan sebagainya. Ini Gojek ini perusahaan angkutan umum tapi tidak memiliki kendaraan. Airbnb penyedia akomodasi tapi tidak memiliki satupun gitu ya hotel atau penginapan gitu ya. Itu adalah milik dari mitra-mitranya gitu ya. Kemudian Google gitu ya, largest media advertising company gitu ya, itu nggak punya konten. Nah, yang membuat konten siapa? Yang membuat konten yang lain, gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa industri-industri tersebut dia berbasis pada pengetahuan, gitu ya. Nah, teman-teman berpikir misalnya di BPS, gitu ya, di BPS kita tidak menghasilkan sebuah produk yang berwujud atau bisa diraba, misalnya sebuah produk atau barang gitu ya. Tapi kita menghasilkan sebuah data, sebuah informasi gitu ya. Kalau kita bisa mengolahnya menjadi sebuah pengetahuan gitu ya, maka posisi BPS akan sangat bagus. Seperti itu misalnya contohnya. Nah, Becerra Fernandez di tahun 2015 mendefinisikan knowledge management sebagai melakukan apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan semua sumber-sumber pengetahuan. Lalu dia juga mengatakan bahwa melakukan aktivitas itu seperti mencari informasi, terus kemudian menangkap informasi, kemudian melakukan sharing dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Ini merupakan tujuan dari knowledge itu untuk mencapai target dari organisasi. Kemudian Mark McElroy di Knowledge Management Consortium, dia mengatakan bahwa knowledge management ini merupakan definisinya adalah salah satu cabang ilmu manajemen yang fokus ke peningkatan pengetahuan, integrasi, dan penggunaannya di organisasi. Nah, contoh yang paling mudah dari knowledge management ini, misalnya hal-hal simpel sebenarnya ya, yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Misalnya katakanlah sekarang yang teman-teman lakukan di PKL gitu kan misalnya. Kalian membuat forum diskusi gitu ya. Forum diskusi misalnya contohnya di sini contoh knowledge management yang sederhana. Forum diskusi tentang tema untuk troubleshooting permasalahan pada PC atau laptop gitu ya. Ada satu member bertanya mengenai sebuah masalah. Kemudian ada member lain yang menjawab berdasarkan buku yang dia baca gitu ya. Kemudian member lain menjawab berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, lalu ada moderator yang merangkumkan pertanyaan dan jawaban dalam bentuk FAQ gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini FAQ untuk PHP. Nah, teman-teman bisa mendokumentasikan apa yang selama ini ada di dalam organisasi tersebut. Ada permasalahan apa gitu kan. Kemudian solusinya yang sudah dijawab oleh seseorang yang lebih tahu gitu ya. Dokumentasikan dalam bentuk FAQ. Seterusnya, ini FAQ ini adalah salah satu contoh knowledge management yang paling sederhana dan bisa teman-teman terapkan. Kemudian penataan nama folder dan file gitu ya.
Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita memiliki penataan nama folder dan file ini sesuatu yang standar gitu ya, sehingga mudah dicari gitu ya. Siapa pengarangnya, katakanlah ini misalnya buku gitu ya, buku. Dia atau makalah gitu ya, siapa pengarangnya, kemudian judulnya, kemudian tahunnya gitu ya. Bukan nama filenya apa namanya tes gitu atau dokumen atau untitled gitu ya, atau misalnya nama-nama lain yang tidak meaningful gitu ya, sehingga kesulitan orang harus membuka satu persatu gitu ya. Nah, coba bayangkan ketika misalnya teman-teman ada dalam project gitu ya, katakanlah dalam PKL dan sebagainya, coba dilihat apakah ada standar di sana. Kalau tidak ada standar itu akan mempersulit untuk organisasi apa namanya member yang lain untuk mengaksesnya. Nah, kemudian dalam bentuk Wikipedia misalnya. Nah, ini ada contohnya juga misalnya ilmukomputer.com ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mendokumentasikan sebuah pengetahuan gitu ya. Atau orang-orang berbagi sekarang misalnya dalam YouTube gitu ya. Ada banyak orang melakukan sharing gitu ya, bagaimana tips-tips melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman terapkan mulai saat ini. Nah, ada hal lain juga ya. Kadang dokumentasi yang dibuat tidak jelas gitu ya. Misalnya nih, apa namanya ini sering sekali mungkin kebiasaan di kalian gitu ya. Misalnya ada tugas atau ini skripsi misalnya. Skripsi, kemudian dia lakukan perubahan jadi skripsi final. Kemudian skripsi final fix. Skripsi final fix banget dan seterusnya. Nah, ini kan nggak jelas kronologisnya. Ya, kapan yang mana yang pertama, kemudian mana yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Sulit di reverse ke kondisi sebelumnya gitu ya. Misalnya dosen pembimbingnya bilang kalau kamu revisi ke kondisi yang sebelumnya deh gitu, atau kamu revisi ke kondisi 3 minggu yang lalu gitu. Atau ternyata kita melakukan eksperimen dan eksperimen yang sekarang itu salah gitu ya. Kemudian kita harus mengembalikan ke kondisi yang 4 minggu yang lalu. Bagaimana melakukan itu? Sulit sekali kan? Nah, ini hanya bisa dipahami oleh pembuatnya gitu pun. Itu pun kalau pembuatnya masih ingat. Ya kan? Nah, bagaimana kalau pembuatnya sendiri sudah lupa gitu kan? Apalagi ada orang lain yang harus menangani hal ini. Nah, ini seharusnya bisa dilakukan ya dengan mudah, misalnya dengan versioning dengan Git gitu ya. Nah, teman-teman mungkin beberapa di antara kalian sudah paham apa itu yang disebut dengan Git gitu ya. Kita melakukan versioning di mana katakanlah kita memiliki file gitu ya, memiliki file itu setiap perubahan itu tercatat gitu ya, tercatat. Nah, ya misalnya katakanlah ini adalah PC atau laptop kita gitu ya, yang disebut sebagai working directory gitu ya. Nah, pada saat kita mau melakukan apa namanya perubahan di sana ya, perubahan itu nanti akan disimpan pada cloud storage. Nah, di remote. Nah, perubahan yang ada di cloud storage ini ya, ketika kita mau seminggu kemudian gitu ya, seminggu kemudian kita mau mengedit file tersebut. Ya, kita kan ingin tahu ya, kita ingin tahu bagaimana kondisi terakhir gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan perubahan gitu ya. Kemudian nanti di-push lagi ke cloud storage. Nah, di cloud storage-nya ini history yang sebelumnya tidak hilang gitu ya. Kemudian dia juga melakukan pengecekan apa sih yang berubah dari versi yang sebelumnya gitu ya. Terus kemudian ada file yang dihapus pun gitu ya. Itu historinya masih ada di cloud storage. Jadi sudah nggak ada alasan lagi bahwa apa namanya katakanlah wah hard disknya terformat gitu ya, atau filenya kehapus gitu ya, atau filenya ketimpa. Nah, ini udah nggak ada alasan lagi seperti itu gitu. Nah, teman-teman mengelola sebuah organisasi yang besar, kemudian ada dengan satu dan lain hal ada sebuah dokumen yang hilang atau dokumen yang tertimpa, dokumen yang kena virus dan sebagainya, itu harusnya tidak lagi menjadi sebuah alasan gitu ya. Kalau kita melakukan versioning dengan baik. Nah, coba teman-teman lakukan uji coba gitu ya dengan coba di GitHub gitu ya, membuat sebuah akun, kemudian membuat sebuah project sederhana. Nah, ini bisa teman-teman terapkan gitu ya untuk tugas-tugas mata kuliah atau misalnya untuk apa namanya project codingnya, terus kemudian juga untuk skripsi gitu. Jadi
Tidak ada lagi itu skripsi final, final fix, final fix banget dan seterusnya. Ada terdokumentasi, terdokumentasi ininya apa namanya recordnya seperti apa. Nah, nanti setiap file ya, setiap file nanti kalau kita bisa melihat historinya gitu ya. Misalnya ini kondisi di apa nama ini untuk satu file ya. Nah, satu file ya. Ini adalah nama ininya, nama projectnya gitu ya. Ini nama foldernya, kemudian ini adalah nama filenya cora.py gitu ya. Ini cora.py ini dilakukan beberapa kali perubahan nih ya, oleh siapa gitu ya. Nah, ini oleh Rastis gitu ya, dilakukan perubahan oleh Rastis gitu. Yang dirubah apanya gitu ya. Dan di tanggal berapa? Ini misalnya tanggal 2 Oktober 2019 gitu ya. Ini adalah perubahan merubah dari yang sebelumnya dari 14 Desember 2018. Ya, jadi ada kalau di sini kita bisa lihat ada 4 kali perubahan gitu ya. Nah, dari 4 kali perubahan ini di masing-masing kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat melakukan pengecekan apa sih perubahannya gitu kan. Nah, misalnya perubahannya ini di sini nih. Ternyata si Rastis ini dia melakukan perubahan pada di baris kesekian gitu ya. Baris ke berapa ini? Baris kesekian ini dia merubah tipe variabel dari integer menjadi boolean gitu ya. Sehingga tidak ada lagi alasan tertimpa gitu ya. Karena memang sudah dibuatkan versioningnya gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh programmer pergi, filenya hilang gitu ya. Nah, kemudian yang contoh lain lagi misalnya dari knowledge management adalah kita mendokumentasikan dalam bentuk apa namanya alur gitu ya, dalam bentuk alur. Itu ini misalnya contohnya proses bisnis untuk penanganan pasien UGD gitu ya. Kita bagi misalnya di dalam organisasi tersebut kita bagi siapa yang menangani gitu ya, apakah call center, apakah perawat, kemudian ambulan lengkap gitu ya. Nah, siapa yang menginisiasinya? Ya, yang diinisiasi dari call center. Dia menerima laporan gawat darurat gitu ya. Sampai laporan gawat darurat, perawat melakukan klasifikasi tingkat gawat darurat gitu ya. Nah, jika gawat daruratnya itu tinggi, maka dilakukan apa? Jika tingkat gawat daruratnya sedang, siapa yang akan menangani? Rendah, siapa yang akan menangani? Gitu ya. Nah, jika sudah ini, kemudian berarti sudah selesai. Misalnya seperti itu. Nah, kalian di dalam organisasi juga perlu melakukan ini. Gitu ya. Bagaimana sih SOP-nya, standar operating procedure-nya, gitu ya. Jika ada permasalahan, katakanlah dalam PKL kalian. Ada permasalahan gitu ya, ada permasalahan. Permasalahannya apa? Ini seharusnya siapa yang menginisiasi, terus kemudian bidang mana yang seharusnya menghandle ya, terus kemudian apa yang harus dia handle gitu ya. Terus kemudian jika ada sesuatu yang apa namanya perlu dibagi berdasarkan kategorinya, nanti siapa yang akan menghandle ya. Gitu. Sehingga proses ini bisa berjalan secara mulus gitu ya, secara otomatis mungkin ya malahan. Karena terdokumentasikan dan sudah dipatuhi standar operating prosedurnya. Nah, ini proses bisnis seperti ini yang perlu didokumentasikan dan diterapkan. Nah, di Indonesia sendiri untuk regulasi untuk knowledge management itu ada banyak sekali ya, mulai dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 mengenai dokumen perusahaan, kemudian Undang-Undang tahun 2008 nomor 11 tentang ITE, kemudian Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian ada salah satu yang terbaru adalah dari Permenpan RB tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program knowledge management atau manajemen pengetahuan. Nah, kalau secara internasional ada beberapa standar ya untuk knowledge management ini yang harus diadopsi sebenarnya, prinsip-prinsipnya yang bisa kita menjadikan itu sebagai acuan bagaimana sih mendokumentasikan knowledge yang kita miliki baik di organisasi maupun di kantor dan seterusnya ke dalam format yang standar yang semua orang bisa memahami. Knowledge management ini sendiri sebenarnya merupakan transdisciplinary ya atau lintas disiplin ya yang dia beririsan dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, tentunya teman-teman bisa mengambil sebuah benang merah bahwa sebenarnya knowledge management ini ada kaitannya dengan
manajemen organisasi, ada kaitannya juga dengan data mining juga karena dia mengelola dan mengekstraksi pola dari data gitu ya. Terus kemudian dengan sistem informasi, bisnis proses manajemen, psikologi dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan transformasi dan visualisasi dari pengetahuan tersebut gitu ya. Karena ada pengetahuan yang sulit untuk disampaikan gitu ya. Misalnya ketika ada permasalahan di dalam pencacahan gitu ya, dalam pencacahan ini harus ditanyakan ke siapa gitu ya. Terus kemudian apa yang harus dilakukan dan bagaimana mendokumentasikannya, menuliskannya gitu. Nah, kita akan melakukan transformasi dan visualisasi dari pengetahuan tersebut. Nah, pertama saya ingin merefresh lagi pengetahuan yang sudah saya ajarkan di pertemuan awal di mata kuliah ini. Perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah entitas yang tidak membawa arti. Dia kumpulan dari fakta, catatan tentang suatu kejadian. Gitu ya. Ini masih mentah gitu ya. Tidak ada maknanya. Kemudian informasi ini adalah hasil kompilasi, kemudian pengolahan dan statistik dari data. Gitu ya. Misalnya kalau informasi, kalau datanya misalnya pembelian masing-masing barang gitu kan, atau misalnya ada pelanggan di BPS gitu ya, dia mencari data apa ya, ini kan data juga. Jadi apa yang data yang di request gitu ya oleh masing-masing pengguna data dari data BPS itu ada data. Nah, informasinya adalah misalnya publikasi apa nih yang paling sering diakses gitu ya. Nah, knowledge itu adalah hasil kompilasi dari informasi yang berbentuk pola atau rule atau solusi gitu ya. Misalnya kalau di BPS misalnya knowledge-nya adalah ternyata pola permintaan data BPS itu paling sering itu ketika kita sudah merilis data mengenai pertumbuhan ekonomi gitu ya, atau mengenai kemiskinan. Misalnya seperti ini adalah knowledge. Nah, ini contoh lagi yang lain. Contoh data pesanan makanan. Pesan 2 nasi goreng dan 2 teh hangat di restorannya nggak ada maknanya. Data cuaca, hari ini panas dan kemarin hujan, nggak ada maknanya. Data rekam medis seseorang pasien di rumah sakit, nggak ada maknanya juga, ya kan? Nah, sudah berubah menjadi informasi ketika misalnya menjadi laporan jumlah pesanan bulanan gitu ya untuk setiap jenis makanan di restoran. Informasi cuaca bulanan di seluruh wilayah Indonesia. Ini sudah mulai ada maknanya. Kemudian informasi laporan bulanan pasien beserta gejala dan penyakitnya di sebuah rumah sakit. Ya, misalnya di bulan ini berapa orang akhirnya yang sudah terkena demam berdarah gitu ya, sudah terkena COVID-19 misalnya. Itu ada, kalau di data tidak terlihat. Pengetahuan. Nah, pengetahuannya sudah lebih kompleks lagi. Pola pembelian makanan oleh pelanggan. Apakah dia pagi, siang, atau malam gitu ya. Ternyata misalnya kalau di pagi hari gitu ya, yang lebih sering dibeli adalah bubur, misalnya bubur ayam gitu, bubur kacang hijau. Kemudian pada malam hari misalnya nasi goreng. Nah, terus contoh pengetahuan yang lain, misalnya untuk penentuan temperatur di suatu wilayah, kita menggunakan formula regresi gitu, atau pola penyebaran cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Ini udah pengetahuan ini. Ya, kalian bisa mengekstraksinya. Kemudian pola waktu datangnya wabah demam berdarah misalnya, selalu pada musim hujan misalnya, atau tanda-tanda gejala dari sebuah penyakit gitu ya. Nah, dari informasi yang sudah kita kumpulkan. Jadi apa sih pengetahuan tadi ya? Menurut Thomas Davenport sama Lawrence Pusat, gabungan dari sebuah pengalaman, kemudian nilai, informasi kontekstual, dan juga pandangan pakar, ini bisa menjadi framework untuk mengevaluasi atau menciptakan pengalaman baru dan informasi. Jadi pengetahuan itu bisa berupa sebuah solusi permasalahan, bisa sebuah petunjuk sebuah pekerjaan, bisa juga sebuah pola yang kita pelajari. Pengetahuan ini
menurut dimensinya atau menurut aspeknya itu terbagi-bagi, bisa kita klasifikasikan. Misalnya menurut keluasannya gitu, pengetahuan yang general, spesifik, dan spesifik. Misalnya pengetahuan yang general itu masih bersifat umum. Banyak orang yang tahu dan mudah untuk didapatkan. Misalnya pengetahuan mengenai bagaimana membuat kuesioner gitu ya. Ini kan pengetahuan yang umum, banyak orang yang tahu. Tapi bagaimana membuat kuesioner gitu ya yang tepat untuk menjaring misalnya non probabilistic sampling gitu ya. Jadi kita harus melihat yang lebih dalam misalnya. Ini kan spesifik, tidak semua orang paham. Ya. Kemudian dari sisi bentuknya itu ada yang deklaratif, ada yang prosedural. Ya, deklaratif itu mengenai apa gitu ya, know what. Kemudian kalau prosedural itu know how, dia bagaimana gitu ya, ada urutannya, ada alurnya. Kalau deklaratif itu hanya fakta-faktanya saja. Kemudian dari sumbernya, pengetahuan ada yang tacit, ada yang eksplisit. Tacit itu tidak tertulis gitu ya, dan sulit dikuantifikasi. Kalau eksplisit itu tertulis, ada dokumennya. Nah ini mengulang lagi, deklaratif dan prosedural. Deklaratif itu masih bersifat substansif, artinya misalnya hukum, kemudian hipotesis, gitu ya, kemudian formula, gitu kan. Ini kan hanya menjelaskan katakanlah hubungan antar variabel, gitu ya. Nah, jadi tidak ada urutan gitu di sana deklaratif, gitu ya. Katakanlah absensi seorang mahasiswa gitu ya pada saat kuliah sesi 1, kemudian kuliah sesi kedua dan kuliah sesi ketiga. Ternyata pada kuliah sesi pertama itu lebih rajin. Ini kan deklaratif kan. Ya, hubungan antara sesi kuliah dengan keaktifan mahasiswa. Ketika sudah sore sudah nggak fokus lagi. Ini kan deklaratif ya. Jadi nggak ada urutannya. Tapi kalau prosedural itu tuh bagaimananya gitu ya. Misalnya bagaimana melakukan data mining dengan clustering pada data tertentu. Nah, ini kan ada urutannya. Ya. Nah, Andreas di tahun 2004 dia mengemukakan perbedaan antara observation, hukum, dan teori. Observasi atau pengamatan itu apa yang kita lihat, fakta-fakta apa yang kita lihat. Nah, jika dia berulang, gitu ya, ini akan menjadi sebuah hukum, gitu ya. Misalnya, katakanlah apa yang kita amati, gitu ya, para pegawai di hari Jumat sore itu sudah mulai nggak konsen, gitu ya. Nah, tapi apakah ini selalu berulang setiap minggu selalu berulang gitu ya, konsentrasi menurun pada hari Jumat sore gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah law gitu ya, menjadi sebuah hukum gitu ya. Nah, apakah dia bisa dijelaskan? Kalau bisa dijelaskan berarti kita membentuk sebuah teori gitu ya. Nah, kemudian teori ini kita konfirmasi dari apa yang kita amati. Ya. Nah, lalu apa perbedaan tadi tacit sama eksplisit? Tadi sebagian sudah saya jelaskan. Eksplisit itu pengetahuan yang tertulis, terdokumentasikan, terarsip, gitu ya. Nah, jadi orang lain bisa mengaksesnya dengan mudah, gitu ya. Tapi kalau tacit itu ini tidak tertulis, ya. Jadi pengetahuannya orang, gitu ya, apa yang ada di kepalanya. Jadi kita harus bertanya dulu, gitu ya. Dan itu pun juga tidak tertulis dengan baik. Jadi kata kuncinya adalah tertulis dan tidak tertulis. Nah, Michael Polanyi dia mengatakan bahwa sebenarnya pengetahuan kita itu jauh lebih banyak dari sebenarnya apa yang kita tulis atau yang kita ceritakan. Jadi lebih banyak yang bersifat tacit daripada yang bersifat eksplisit. Nah, Ikujiro Nonaka di tahun 1995 menyampaikan mengenai transformasi dari sebuah jenis pengetahuan menjadi jenis pengetahuan yang lain, gitu ya. Tadi kalau misalnya di kasus untuk di Matsushita Electric tadi, gitu ya, si programmernya dia belajar bagaimana membuat roti pada seorang pakar pembuat roti di sebuah international hotel, gitu ya. Kemudian si pakar pembuat rotinya tadi itu mengatakan coba berikan garamnya sekian, ketebalan rotinya sekian, gitu ya. Terus kemudian
suhunya sekian gitu kan. Ini kan berubah dari tesit ke tesit gitu ya, dari tidak tertulis, pengetahuan tidak tertulisnya si pakar roti tersebut ke si programmernya tadi yang lagi belajar tadi kan, tesit ke tesit ya. Nah, ini disebut sosialisasi. Jadi kalau ada sosialisasi tentang sesuatu gitu ya, ini sosialisasi ini berubah dari tesit ke tesit gitu ya, tidak tertulis ke tidak tertulis lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya dia kemudian ya si seseorang tadi gitu ya, dia sudah mengikuti sebuah sosialisasi, kemudian dia mencatat dalam sebuah log atau dalam sebuah buku gitu. Nah, ini kan berubah dari tesit menjadi eksplisit ya. Nah, ini disebut sebagai eksternalisasi gitu ya. Nah, misalnya teman-teman di dalam PKL gitu ya, apa kesepakatan di dalam rapat gitu ya, kemudian dicantumkan, ditulis gitu ya, ditulis dalam sebuah notulensi gitu ya. Nah, ini disebut eksternalisasi sehingga semua orang bisa melihat, semua orang bisa membacanya. Ya. Kemudian di dalam katakanlah dalam notulensi tersebut atau dalam dokumentasi tersebut itu merefer pada dokumen yang lain ke dalam makalah atau dalam paper yang lain ya, merefer ke sana dan mencantumkannya. Ini eksplisit ke eksplisit lagi ya. Nah, ini disebut sebagai kombinasi. Nah, lalu dari ada orang yang membaca dokumen tersebut gitu ya, kemudian dia menerapkannya gitu ya. Oh, ini ada SOP seperti ini ketika misalnya ada permasalahan di dalam pencacahan, itu apa yang harus dilakukan. Oh, ini sudah ada SOP-nya, dilakukan. Nah, kemudian dia paham gitu ya. Ini jadi eksplisit ke tesit gitu ya, untuk mengajari anak-anak yang baru yang dia belum tahu bagaimana mengatasi sebuah permasalahan di dalam organisasi. Nah, ini disebut sebagai internalisasi. Nah, ini saya ulang lagi mengenai apa sih perbedaan antara general sama spesifik. General ini pengetahuan yang dimiliki oleh banyak orang, gitu ya, dan mudah untuk diperoleh, gitu ya. Misalnya contohnya bagaimana bermain bola, gitu ya, atau bagaimana membuat kuesioner, gitu ya. Ini kan mudah, ya kan? Nah, bagaimana menulis skripsi, ini kan mudah juga dengan Microsoft Word misalnya. Tapi yang spesifik ini hanya dimiliki oleh sekelompok kecil manusia gitu, dan sulit untuk ditransfer ke orang lain gitu ya. Misalnya cara bermain bola ya gitu ya, itu misalnya cara menendang gitu ya, menendang yang baik gitu ya. Nah, ini kan nggak semua orang bisa gitu ya. Terus kemudian cara tadi tuh membuat kuesioner gitu ya untuk menangkap sebuah dimensi tertentu dari variabel misalnya. Ini kan juga nggak semua orang bisa ya. Terus kemudian dari dalam menulis skripsi gitu ya, itu bagaimana menyimpan semua referensi dalam Mendeley desktop untuk reference manager gitu ya. Nah, ini kan juga sesuatu yang lebih spesifik lagi daripada yang general tadi. Nah, ini ada contoh-contoh gitu ya, pengetahuan gitu ya. Kita bisa membaginya yang deklaratif, prosedural. Deklaratif ada yang eksplisit, ada yang tesit. Prosedural juga ada yang eksplisit dan tesit. Dan semuanya tadi ada yang bersifatnya general, kemudian ke spesifik, baik yang sifatnya kontekstual maupun sifatnya teknikal, gitu ya. Contohnya untuk yang deklaratif, eksplisit dan general. Nah, ini tentang faktor-faktor apa saja yang memotivasi orang Indonesia membelanjakan uang. Ini kan deklaratif ya, tidak ada urutannya ya. Kemudian eksplisit karena apa? Dia dilaporkan. Nah, ini ada bentuk laporannya nih, eksplisit gitu ya. Nah, ini masih secara general. Ya, kenapa? Nah, yang lebih spesifiknya misalnya ini adalah rekap hasil kuesioner yang disebarkan oleh marketer tersebut yang berhubungan dengan faktor penyebab pelanggan membeli sebuah produk gitu ya. Kalau ini kan masih secara umum ya, masih secara umum apa yang motivasi orang membelanjakan uang gitu ya. Tapi ini sudah langsung ke produk tertentu gitu ya. Nah, ini sudah lebih spesifik. Nah, dan seterusnya ini ada contoh-contoh.
Nah, ini misalnya di sebuah perusahaan, misalnya di PT Brainmatics gitu ya, apa sih contoh pengetahuan yang deklaratif dan tesit gitu ya. Nah, misalnya pengetahuan tentang pola waktu setiap bulan atau bulan-bulan tertentu perusahaan pelanggan mengirimkan SDM-nya untuk training gitu ya. Nah, terus juga pengetahuan juga misalnya katakanlah di STIS gitu ya, ada pengetahuan mengenai pola gitu ya, kapan kapan biasanya diselenggarakan UAS gitu ya. Ini kan deklaratif ya gitu ya. Terus tapi apakah tesit? Bukan, ini eksplisit karena tertulis di dalam kalender akademik gitu ya. Apa yang tesit misalnya? Misalnya pola gitu ya, di mana mahasiswa-mahasiswa STIS biasanya kemudian banyak yang sakit kemudian izin gitu ya, sakitnya misalnya sakit demam berdarah gitu ya. Nah ini kan tidak tertulis sebenarnya, ya kan? Tapi banyak orang yang sudah tahu, ini sudah menjelang musim hujan, gitu ya, sehingga siap-siap nanti banyak mahasiswa biasanya sakit, gitu ya. Contohnya. Nah, untuk memudahkan kita menuliskan pengetahuan tersebut, gitu ya, mendokumentasikannya dalam sebuah dokumen, gitu ya, kita sering membutuhkan sebuah alat visualisasi. Ya. Secara umum tergantung dari apa tipe dari pengetahuan tersebut. Gitu ya. Apakah dia deklaratif, apakah dia prosedural. Nah, untuk yang deklaratif kita bisa menggunakan mind map ya atau peta pemikiran. Kemudian untuk yang prosedural kita karena prosedural ini sifatnya alur ya, urutan ya, kita bisa menggunakan flowchart atau BPMN, Business Process Modeling Notation. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama mind map ya. Mind map ini diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Di mind map ini kita melakukan pemetaan dari konsep-konsep permasalahan sehingga membentuk korelasi. Jadi konten karena untuk deklaratif itu kita hanya bersifat misalnya korelasi antara satu konsep dengan konsep yang lain gitu ya. Di mind map ini juga dia adalah korelasi antar konsep gitu ya untuk menjadi sebuah pengetahuan yang mudah dipahami. Nah, ini misalnya kerangka dasar dari mind map itu seperti ini. Kita memiliki sebuah subjek yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian ada ide-ide terkait subjek tersebut gitu atau keywords terkait subjek tersebut gitu ya. Kemudian sub idenya gitu ya atau lebih detailnya seperti apa gitu ya. Nah, ini dikembangkan untuk masing-masing sehingga kita bisa mengetahui bahwa untuk salah satu subjek tersebut dia terdiri dari apa saja yang perlu kita ketahui gitu ya. Kemudian dari masing-masing tersebut kita bisa melihat yang lebih rincinya gitu. Misalnya ini adalah topik kita misalnya tentang kanker gitu ya. Kanker itu hal-hal apa saja yang terkait dengan kanker gitu ya. Ada jenis-jenisnya gitu ya. Kemudian ada penyebabnya, kemudian ada gejala-gejalanya, kemudian ada pencegahannya, kemudian dari diagnosisnya, kemudian dari penanganannya gitu kan. Apakah dengan bedah gitu ya, apakah dengan operasi ataukah dengan kemoterapi, radiasi dan sebagainya. Tipe-tipenya apakah kanker paru-paru gitu ya, kemudian kanker hati, kanker otak dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dirinci gitu. Jadi kita memiliki sebuah subjek ya, kemudian kita memiliki keywords gitu ya atau komponen-komponen dari sebuah subjek tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau misalnya sebuah perusahaan gitu katakanlah, ini perusahaan misalnya perusahaan Brainmatics ya, kebetulan perusahaan Brainmatics ini adalah perusahaan tentang training gitu ya. Kita bisa melihatnya dari aspek karena dia training gitu ya, training ada course-nya atau training apa saja yang dia sediakan. Proses bisnisnya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian resikonya, asetnya apa saja yang dimiliki gitu ya. Kemudian dari governance-nya atau aturan-aturan apa yang ada di sana. Nah, ini bisa kita pecah lagi gitu ya. Kita definisikan lagi. Nah,
mengenai course-nya itu apa saja yang terkait dengan itu, misalnya tentang jadwalnya, kemudian tentang karirnya gitu ya, kemudian tentang kontennya gitu kan. Nah, terus misalnya untuk jadwal apakah dia reguler, apakah in-house gitu ya. Lalu dari SDM-nya gitu, SDM-nya berapa yang S1, berapa yang S2, kemudian berapa yang S3. Yang S1 siapa saja, yang S2 siapa saja, S3 siapa saja. Gitu ya. Kemudian lulusan SMA gitu ya. Nah, asetnya apa saja yang dimiliki? Gedungnya, misalnya HKI-nya, kemudian infrastrukturnya apa saja, gitu ya. Nah, ini juga kalau misalnya sifatnya adalah katakanlah organisasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan mind map ini untuk mendekomposisi gitu ya sebuah subjek atau sebuah topik yang besar menjadi topik-topik yang lebih kecil sehingga kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang baik untuk organisasi katakanlah seperti ini atau misalnya sebuah topik misalnya kanker seperti ini ya. Nah kemudian mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari ini di mata kuliah yang lain gitu ya di mungkin di pemrograman berbasis objek atau di analisis dan perancangan sistem informasi. Ya. Di BPMN ini adalah notasi standar ya. Tadi sekilas sudah apa namanya saya berikan contohnya gitu ya. Kita mendefinisikan di dalam sebuah organisasi gitu ya siapa pelakunya ya pelakunya kita bagi nih satu baris gitu ya pelaku keduanya siapa pelaku ketiga siapa gitu ya yang terlibat dalam sebuah kegiatan gitu ya siapa yang memulai misalnya ini pemohon gitu ya pemohon dia mengisi form kemudian pengajuan kredit gitu ya kemudian dari reception nah setelah si pemohon dia mengisi form pengajuan kredit dari reception dia mengeceknya kan nah kemudian apakah formnya lengkap ya jika formnya tidak lengkap gitu ya nah, dia akan mengumumkan informasi penolakan kredit kalau sudah diumumkan penolakan kredit kemudian selesai ya tapi jika formnya lengkap nah diberikan ke bagian analis gitu ya bagian analis di bagian analis dia akan melakukan analisis kelayakan apakah layak atau tidak gitu ya jika layak maka dilakukan pencairan kredit kalau sudah dilakukan pencairan selesai tapi ternyata jika tidak layak dikirimkan informasi untuk penolakan kreditnya kemudian selesai nah seperti ini nah ini proses seperti ini teman-teman bisa lakukan gitu ya diidentifikasi misalnya katakanlah di BPS atau di STIS atau katakanlah di PKL teman-teman gitu siapa pelakunya dan bagaimana tahapannya ini prosedural gitu ya. Jadi BPMN ini seperti flowchart tapi lebih terstandar gitu karena jelas siapa pelakunya ya kalau flowchart biasa itu tidak jelas siapa pelakunya jadi secara umum nah di BPMN ini sangat sangat bagus sekali kalau bisa teman-teman gunakan gitu ya untuk melakukan dokumentasi dari prosedur apa yang seharusnya standar dan diterapkan. Ya. Nah, BPMN ini sekarang ini itu digunakan di lebih dari 70% perusahaan di dunia, ya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, tadi saya sudah berikan contoh sebelumnya juga gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman melakukan identifikasi, terus kemudian mendokumentasikan bagaimana proses-proses yang standar secara prosedur, secara terurut, siapa pelakunya, dan apa urutan dari sebuah aktivitas tersebut, ini terdokumentasikan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini contoh lagi proses pengajuan kredit yang tadi saya sampaikan. Nah, sampai di sini teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di Google Classroom gitu ya dan nanti kita akan ada tugas untuk membuat mind mapping dan juga nanti saya akan juga memberikan tugas mengenai business process modeling notation ini sebagai salah satu cara untuk bagaimana kita mendokumentasikan knowledge atau pengetahuan yang selama ini ada di dalam sebuah organisasi. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silakan disampaikan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.